Oke, baiklah, saat ini kita akan membahas soal yang menjadi tugas kalian pada waktu yang lalu. Nah, di sini kita bahas pertama dulu tentang tugas pada halaman 88, ya, buku cetak nomor 1 untuk bagian A dan B. Nah, di sini dengan soal tentukan interval-interval dan titik-titik yang menyebabkan fungsi di bawah ini naik, turun, maupun stasioner. Nah, jadi secara umum untuk menentukan titik-titik maupun interval-interval yang menyebabkan fungsi itu naik, turun, maupun stasioner, langkah pertama yang harus kita tentukan adalah ini. Kita akan menentukan terlebih dahulu titik-titik yang menyebabkan fungsi itu stasioner. Kemudian kalau kita sudah temukan titiknya, maka kita akan lanjut menemukan interval yang menyebabkan fungsi ini naik maupun turun. Oke, kita bahas untuk soal yang bagian A. Untuk soal yang bagian A, ya dulu. Y sama dengan sin 3x dengan batasan x itu lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan pi. Oke, perhatikan ya, pi bukan 2pi. Nah, di sini untuk menyelesaikan ini, menentukan interval bahkan titik yang menyebabkan fungsi naik, turun, maupun stasioner, kita harus menemukan di titik-titik mana fungsi ini, fungsi y sama dengan sin 3x stasioner. Nah, kalian ingat terlebih dahulu menurut teorema bahwa kalau dia stasioner, fungsinya stasioner itu jika turunan pertama dari fungsi yang diberikan itu harus sama dengan 0. Atau kalau di sini pakai y, maka y aksennya itu harus sama dengan 0. Oke, bisa sampai sini? Nah, kalian perhatikan ya, y di sini sama dengan sin 3x. Maka kita dapat tuliskan bahwa y aksen atau turunan pertama dari sin 3x adalah 3 dikali cos 3x. Kenapa 3 cos 3x? Karena ini kita perhatikan ya. Kalau ada suatu fungsi, misalnya ya sin ax ya, a ini berapapun nilainya, maka y aksennya sama dengan a, ditaruh di depan, turunan dari ax itu a, dikali turunan dari sin ax. Turunan dari sin adalah cos, terus ditambah di belakang ax. Jadi kalau misalnya sin 3x, a di sini adalah 3. Jadi 3 diletakkan di depan, turunan dari sin adalah cos, dan 3x diletakkan di belakang sini. Jadi turunan pertama dari fungsi sin 3x adalah 3 cos x. Oke, bisa sampai sini? Oke, kita lanjut. Nah, kalau kita sudah buat seperti ini, karena fungsi itu stasioner jika turunan pertamanya sama dengan 0, maka kita tuliskan di sini. Lihat, turunan pertamanya adalah 3 cos 3x. Maka kalau dia stasioner harus sama dengan 0. Turunan pertama harus sama dengan 0. Oke, kita akan tentukan nilai x di sini ya. Nah, perhatikan. Kita tulis cos 3x sama dengan 0 dibagi 3 sama dengan 0. Ingat ya, 0 dibagi bilangan apapun hasilnya adalah 0 ya. Kecuali 0 per 0. Nah, kalian perhatikan di sini untuk menentukan nilai x di sini, kita akan menentukan terlebih dahulu karena di sini cos ya, kalian perhatikan karena di sini cos, maka kita tulis cos 3x ya sama dengan, karena di sini cos maka kita tulis cos. Kalau di sini misalnya sin atau tangen, maka kita tuliskan di sini sin atau tangen. Tapi karena di sini cos, maka kita tuliskan cos.
Lalu kita tentukan cos berapa derajat atau bisa dalam bentuk pi yang menghasilkan 0. Jadi cos berapa sama dengan 0. Ya, jadi cos pi per 2 atau cos pi per 2 itu sama dengan 180 derajat dibagi 2 sama dengan 90 derajat. Jadi terserah kita mau ubah ke bentuk derajat atau kita gunakan dalam bentuk pi, terserah. Jadi kalau di sini agar lebih mudah, Kak gunakan cos 90 derajat ya. Atau bisa juga cos pi per 2, terserah kita akan gunakan yang mana. Nah, jadi kalau kalian perhatikan cos 3x sama dengan cos 90 derajat. Yang ini kita hapus saja karena kita gunakan yang bentuk derajat. Nah, di sini karena ini adalah bentuk kosinus, ingat untuk sudut negatif, ya. Untuk sinus, kalau dia sinus kemudian sudut negatif, misalnya sin negatif 45 derajat, maka itu akan sama dengan negatif sin theta. Sedangkan untuk cos yang sudut negatif, misalnya cos, misalnya ini misalnya negatif 90 derajat sama dengan cos theta. Kalau tangan dia minus theta sama dengan negatif tan theta. Jadi kalau untuk sudut negatif cuma cos yang DP ini negatif, DP ini positif, DP hasil sini positif, bukan negatif. Tidak seperti sinus, tangan, bahkan kebalikannya. Mungkin cos juga dan kebalikan dari cos juga akan seperti ini. Nah, jadi kalau kalian perhatikan, ternyata di sini menunjukkan bahwa ini cos untuk negatif theta atau sudut negatif itu sama dengan cos untuk theta yang positif. Jadi bisa kita katakan bahwa ternyata misalnya ya, karena di soal 90 derajat, ternyata cos negatif 90 derajat itu sama dengan cos 90 derajat, yaitu sama dengan 0. Nah, tapi kita tidak akan membahas lebih lanjut kenapa berbentuk seperti ini. Oke, kita langsung saja ya. Untuk persamaan kosinus kita akan peroleh di ini ya. Nah, untuk persamaan kosinus diperoleh, kalian lihat di sini yang harus kalian perhatikan adalah yang ini. Perhatikan 3x dan 90 derajat. Ini cos kita tidak melihat lagi ya. Nah, jadi untuk persamaan kosinus kita peroleh, kita lihat di sini 3x. Jadi kita menuliskan di sini 3x. Kalau di sini misalnya 2x, kita taruh di sini 2x. Kalau di sini cuma x, maka di sini cuma x. Karena di sini 3x, maka orang tulis 3x. Nah, selanjutnya kita tuliskan sama dengan, jadi ingat ya, untuk cos 90 derajat itu cos 90 derajat itu sama dengan cos negatif 90 derajat. Karena DP sudut positif dengan negatif sama, jadi kita taruh sini plus minus 90 derajat ya. Kalau misalnya di sini 45 derajat, orang taruh ketuk di sini plus minus 45 derajat, plus minus untuk kosinus. Nah, ditambah K kali 360 derajat. Ingat ya, K ini adalah anggota bilangan bulat. Bilangan bulat itu ada bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif, dan 0. Bilangan bulat. Hanya saja kalau di buku itu kebanyakan yang langsung ditulis K sama dengan 0 atau K sama dengan 1, karena di situ yang ditulis adalah nilai K yang memenuhi. Nah, oke, kita lanjut. Di sini yang akan kita tentukan ini X-nya.
bukan 3x. Karena di sini kita akan tentukan x, maka kita tulis x sama dengan, untuk menghilangkan 3 yang ada di ruas kiri, maka ruas kiri ini harus kita kalikan dengan sepertiga atau terang bagi dengan 3 supaya tersisa 1 dikali x sama dengan x. Maka yang di ruas kanan juga harus kita kali dengan sepertiga atau terang bagi dengan 3. Jadi kalau kita tulis plus minus 90 derajat ditambah K kali 360 derajat per 3. Kenapa dibagi 3? Karena ini 3x, supaya tersisa x orang harus bagi 3 supaya 3 per 3 1 kali x, x. Oke? Nah, selanjutnya kita tuliskan di sini x sama dengan plus minus 90 derajat dibagi 3. Hasilnya adalah 90 derajat ya per 3 ditambah K kali 360 derajat bagi 3. Jadi x sama dengan plus minus 90 derajat bagi 3 30 derajat ya, ditambah K kali 360 derajat dibagi 3, hasilnya K kali 120 derajat. Nah, dengan K itu adalah anggota bilangan bulat. Nah, jadi sebenarnya kalau kita sudah menemukan seperti ini bentuk umum untuk x, di mana K adalah anggota bilangan bulat, sebenarnya cukup mudah untuk menyelesaikan kelanjutannya ya, karena kita tinggal memasukkan saja untuk K ini, hasilnya x-nya yang diperoleh adalah ini. Nah, oke, kita lanjut. Perhatikan di sini kalian sudah menemukan dua bentuk, yaitu bentuk yang pertama adalah x sama dengan plus 30 derajat, plusnya kita tidak perlu tulis, bisa ditambah K kali 120 derajat, di mana K adalah anggota bilangan bulat. Nah, yang kedua adalah K anggota bilangan bulat. Nah, yang bentuk yang kedua adalah x sama dengan, karena di sini negatif, jadi negatif 30 derajat ditambah K kali 120 derajat dengan K anggota bilangan bulat. Nah, sekarang kita tinggal mengganti nilai K ini. Oke? Oke. Nah, tadi kita sudah menemukan dua bentuk, yaitu x sama dengan 30 derajat ditambah K kali 120 derajat, dan x sama dengan negatif 30 derajat ditambah K kali 120 derajat, di mana K adalah anggota bilangan bulat. Oke, nah sampai di sini kita tinggal menentukan nilai x itu berapa dengan kita memisalkan nilai K ini, di mana K adalah anggota bilangan bulat. Oke. Jadi kalau kita ambil K, misalnya K sama dengan negatif 1. Nah, kalau K ini kita ganti dengan negatif 1, maka X sama dengan 30 derajat dikurang 120 derajat. Hasilnya adalah negatif 90 derajat. Berarti X negatif 90 derajat itu sudah tidak termasuk penyelesaiannya. Karena apa? Karena ingat ya, soal tadi membatasi bahwa nilai x itu ada di antara 0 dengan pi, atau kalau orang boleh tulis dalam bentuk derajat, x ini di antara 0 derajat sampai 180 derajat. Pi kan sama dengan 180 derajat, termasuk juga 0 dan 180 derajat. Jadi ingat ya syarat tadi ini yang diberikan di soal. Nah, maka untuk
K sama dengan negatif 1 kita tidak perlu tulis. Kita mulai berarti dengan K sama dengan 0. Oke. Nah, untuk K sama dengan 0, kita perhatikan X-nya. Jadi kalau ini K kita ganti dengan 0, maka X sama dengan 30 derajat ya. X sama dengan 30 derajat ditambah K itu sama dengan 0. Jadi 0 dikali 120 derajat sama dengan 30 derajat ditambah 0 kali 120 derajat sama dengan 0 ditambah 0 derajat. Jadi sama dengan 30 derajat. Oke? Nah, apakah nilai X sama dengan 30 derajat ini merupakan titik yang menyebabkan fungsi itu stasioner atau tidak? Kita cek di sini. Kita cek ini. Apakah 30 derajat masih berada di interval ini? Ya, memang benar masih berada di interval ini ya. Karena 30 derajat itu lebih dari 0 derajat dan kurang dari lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 180 derajat. Berarti kita dapat katakan bahwa untuk X sama dengan 30 derajat itu memenuhi. Artinya masih memenuhi kondisi yang ada. Nah, bagaimana kita lanjut ya? Apakah masih ada nilai X yang lain? Ya, untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 30 derajat. 30 derajat ditambah K ini kita ganti 1, jadi 1 dikali 120 derajat sama dengan 30 derajat ditambah 1 kali 120 derajat 120 derajat sama dengan 150 derajat. Apakah masih memenuhi ini? Ya, tentu masih. Karena apa? Karena 150 derajat lebih besar sama dengan 0 derajat ya, kurang dari sama dengan 180 derajat. Jadi yang ini X sama dengan 150 derajat kita katakan masih memenuhi kondisi. Oke, kita lanjut. Apakah masih ada nilai K yang lain? Misalnya di sini K sama dengan 2, maka X sama dengan 30 derajat ditambah K sama dengan 2. Jadi K di sini kita ganti 2. Jadi 2 kali 120 derajat sama dengan 30 derajat ditambah 120 derajat dikali 2 adalah 240 derajat sama dengan 270 derajat. Nah, apakah masih memenuhi kondisi ini? Kita lihat 270 derajat itu sudah melebihi 180 derajat. Jadi kita dapat katakan bahwa X sama dengan 270 derajat ini tidak memenuhi. Jadi ini tidak memenuhi. Oke. Nah, apakah masih ada nilai K yang lain yang akan menghasilkan X yang memenuhi kondisi ini? Kita perhatikan ya, untuk K sama dengan 2 saja, ketika kita substitusikan di sini, hasilnya itu 270 derajat, di mana 270 derajat ini sudah memenuhi ini, kondisi yang ada, sudah melewati batas. Jadi kita dapat simpulkan bahwa untuk K yang lebih dari sama dengan 2 dan K yang kurang dari sama dengan negatif 1 itu tidak memenuhi ya. Jadi memang cuma ini tuh nilai-nilai X yang memenuhi untuk bentuk yang pertama, yaitu X sama dengan 30 derajat dan X sama dengan 150 derajat. Nah, oke, sampai sini bisa kalian paham? Oke, sekarang kita lanjut. Apakah kita cek apakah masih ada nilai-nilai X yang memenuhi? Kita cek di sini ya. Jadi
kalau tadi ya bentuk yang pertama itu kita gunakan yang ini, positif 30 derajat. Karena ini cos ya, kita gunakan cek di sini. Cek di sini untuk X sama dengan negatif 30 derajat. Kemudian ditambah K kali 120 derajat, di mana K adalah anggota bilangan bulat. Nah, hal yang sama yang kita lakukan seperti yang ada di atas sini. Jadi kita mengambil nilai-nilai K, anggota bilangan bulat. Ya, kalau kita perhatikan K, kalau kita ambil saja negatif 1, di bagian-bagian negatif kita ambil negatif 1. Nah, kalau K ini kita ganti negatif 1, maka akan menghasilkan X sama dengan negatif 30 derajat ditambah negatif 1 kali 120 adalah negatif 120 derajat, sama dengan negatif 150 derajat. Nah, apakah masih memenuhi kondisi ini? Tentu tidak. Karena apa? Karena kondisi yang diberikan cuma bernilai positif dari 0 sampai 180. Sedangkan ini bernilai negatif. Otomatis nilai X ini untuk K sama dengan negatif 1 itu tidak memenuhi. Oke, kita lanjut. Bagaimana untuk K sama dengan 0? Kita cek. Kalau K sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 30 derajat ditambah K itu 0. 0 kali 120 derajat sama dengan negatif 30 derajat ditambah 0. Hasilnya adalah negatif 30 derajat. Apakah memenuhi kondisi ini? Tentu tidak, karena di sini dia bernilai negatif, sedangkan di sini bernilai positif dibatasi dari 0 derajat sampai 180 derajat. Jadi tidak memenuhi ya. Jadi tidak memenuhi untuk X sama dengan negatif 30 derajat. Nah, lanjut, bagaimana untuk K sama dengan 1? K sama dengan 1. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, kalau K ini kita ganti dengan 1, maka X sama dengan negatif 30 derajat ditambah K ini 1, jadi 1 kali 120 derajat sama dengan negatif 30 derajat. 1 kali 120 derajat sama dengan 120 derajat. Sehingga negatif 30 derajat ditambah 120 derajat sama dengan 90 derajat. Oke, apakah memenuhi kondisi yang diberikan oleh soal? Ya, memenuhi karena 90 masih berada di interval ini. Nah, sehingga kita tuliskan di sini memenuhi. Oke. Nah, oke, sampai sini bisa kalian paham? Sekarang kita cek lagi apakah masih ada nilai X yang memenuhi kondisi ini. Oke, kita lanjut untuk K sama dengan 2. Maka, kalau ini K, kita ganti 2. Apa yang terjadi? Jadi X sama dengan negatif 30 derajat. Kenapa negatif 30 derajat? Karena ini, bentuk yang ini ya. Ditambah K, kalau kita ganti 2, jadi 2 dikali 120 derajat. Sama dengan negatif 30 derajat ditambah 2 kali 120 derajat adalah 240 derajat sama dengan 210 derajat. Nah, pertanyaannya apakah memenuhi kondisi yang ini? Tentu tidak. Karena apa? Karena 210 derajat itu sudah melebihi 180 derajat. Jadi sudah di luar interval ini. Jadi kita dapat katakan bahwa X sama dengan 210 derajat itu tidak memenuhi. Nah, kalau kalian ingin bertanya, apakah hanya sampai di sini? Yang lain untuk nilai K yang lain tidak perlu kita tentukan. Nah, kalian lihat, perhatikan bahwa untuk K yang sama dengan 2 saja itu 210 derajat sudah tidak memenuhi kondisi ini, sudah melewati batas. Nah, berarti kita dapat simpulkan bahwa untuk nilai K yang lebih dari sama dengan 2, lebih dari 2 atau sama dengan 2, jadi K itu dimulai dari 2, K sama dengan 3, 4, 5, dan seterusnya.
Dan K yang ini, karena dia K sama dengan 0 tidak memenuhi, maka kita tulis K kurang dari sama dengan 0. Jadi nilai K itu dimulai dari 0, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya itu sudah tidak memenuhi kondisi yang ini. Jadi kita tulis bahwa K lebih dari sama dengan 2 dan K kurang dari sama dengan 0 itu tidak memenuhi. Jadi kita tidak perlu mengecek lagi ya, apakah masih ada nilai X. Nah, jadi di sini kita peroleh bahwa untuk K sama dengan 1 menemukan X sama dengan 90 derajat. Nah, jadi kesimpulannya adalah titik-titik, jadi titik-titik ya yang menyebabkan fungsi Y sama dengan sin 3X dengan batasan X di antara 0 sampai pi atau 180 derajat adalah X sama dengan ini 30 derajat, 30 derajat, yang ini memenuhi. Terus yang ini 90 derajat, kita urutkan saja ya yang dari terkecil sampai terbesar. Dan ini terakhir, X sama dengan 150 derajat. Jadi sampai sini kita sudah bisa menemukan ternyata di titik X sama dengan 30 derajat, X sama dengan 90 derajat, bahkan X sama dengan 150 derajat, ternyata fungsi Y sama dengan sin 3X pada batasan ini, ternyata fungsi itu stasioner atau memenuhi ini turunan pertama dari fungsi yang diberikan itu 0. Oke? Sampai sini bisa kalian paham?